Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Devi Bintang-Sari. Aku salah satu mahasiswa di Universitas Siber Asia di Jakarta. Di sini aku akan memenuhi tugas ujian akhir semester 7, menjelaskan mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menganalisis pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA, EI, dan UAPBB dalam penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pada Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Pengaruh ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan peningkatan kualitas laporan keuangan Itjen Depdiknas tahun 2007 dan 2008 dibandingkan dengan laporan keuangan tahun 2006. Oke, kita mulai ke pembahasan materi. SAP ditetapkan pada PP nomor 71 2010 sebagai pengganti PP nomor 24 tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk persyaratan pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintah dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Pengertian SAP menurut para ahli, ada beberapa para ahli yang menjelaskan mengenai SAP, yaitu yang pertama Abdul Halim, standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu jasa yang menyediakan informasi secara kuantitatif. Selain itu, untuk sifat keuangan dari standar akuntansi kali ini yaitu entitas guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar. Yang kedua ada Refrison Baswer mengatakan bahwa SAP termasuk di lembaga non-profit di bidang akuntansi. Selain itu, untuk bidang akuntansi kali ini mempunyai keterkaitan dengan lembaga pemerintah. Tujuan dari standar akuntansi ini tidak semata-mata mencari laba saja, meski lembaga dari pemerintah senantiasa ukurannya juga sangat besar. Namun sebagaimana di dalam perusahaan, standar akuntansi tersebut masih tergolong sebagai lembaga mikro. Yang ketiga dari Bahtiar Arif, SAP sebagai salah satu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan segala jenis informasi keuangan pemerintah. Selain itu, untuk segala jenis data yang diberikan berdasarkan proses pencatatan, klarifikasi, dan ikhtisarat. Arti dari laporan keuangan perusahaan. Oke, kita sering mendengar mengenai laporan perusahaan. Itu adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Dapat juga digunakan untuk menggambarkan suatu kinerja perusahaan tersebut. Sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Oke, kita langsung ke jenis laporan keuangan perusahaan. Ada beberapa jenis laporan keuangan perusahaan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan laba dan rugi perusahaan. Laporan keuangan perusahaan, jenis laporan laba rugi yang dibuat untuk perusahaan merupakan acuan untuk kondisi perusahaan dan pengambilan langkah dan keputusan selanjutnya bagi pemimpin perusahaan. Ada dua cara yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi perusahaan. Yang pertama, single step atau dengan cara langsung. Kedua, multiple step atau cara bertahap. Dua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Single step atau cara langsung itu adalah
cara yang lebih paling mudah dibandingkan multiple step ya teman-teman. Proses penghitungannya hanya perlu menambahkan dari pendapatan dari atas sampai bawah dalam satu kelompok. Kemudian dikurangi dengan total beban atau biaya dalam satu periode tersebut. Sedangkan multiple step adalah cara bertahap, yaitu perhitungan antara pendapatan dibagi dua kategori. Yang pertama, pendapatan operasional yang berasal dari kegiatan pokok dan pendapatan non-operasional. Pembagian ini juga berlaku untuk pengurangan beban dan biaya dalam periode tertentu. Oke, kita akan masuk ke komponen laporan keuangan. Terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan saat pembuatan laporan keuangan. Untuk laporan keuangan perusahaan, yaitu pendapatan baik operasional maupun non-operasional. Yang kedua ada beban pinjaman, ketiga ada beban pajak, yang keempat adalah laba rugi perusahaan, yang kelima ada biaya operasional. Komponen laba rugi mencakup laporan laba rugi dari aktivitas perusahaan dan laba rugi yang didapat dari afiliasi dan laba rugi dari periode berjalan. Yang kedua adalah laporan arus kas. Jenis laporan perusahaan selanjutnya adalah arus kas, disebut juga dengan cash flow perusahaan. Cash flow perusahaan itu merupakan dokumen paling penting di perusahaan. Di dalamnya berisi arus kas transaksi masuk maupun keluar dari perusahaan tersebut. Jenis laporan keuangan perusahaan ini sangatlah penting bagi perusahaan. Dikarenakan apa? Karena sebagai indikator laporan arus kas di periode mendatang. Selain itu, arus kas menjadi dokumen penting untuk pertanggungjawaban transaksi masuk dan keluarnya perusahaan. Sumber laporan arus kas bermacam-macam, misalnya dari hasil kegiatan operasional perusahaan, kas perusahaan, hingga pendanaan atau pinjaman yang didapat perusahaan. Komponen laporan arus kas. Arus kas keluar sumbernya adalah beban perusahaan seperti biaya operasional maupun investasi perusahaan. Laporan arus kas sendiri memiliki 3 komponen penting yang digunakan dalam membuat laporan arus kas perusahaan. Yang pertama adalah kegiatan bisnis, kedua investasi, ketiga pendanaan. Oke, kita masuk ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu bisa digunakan untuk melakukan pelaporan jika terdapat perubahan modal dalam perusahaan yang terjadi selama periode tertentu. Pengertian dari laporan perubahan modal ini berisi tentang besarnya perubahan modal keuangan yang terjadi, sehingga Anda dapat melihat gambaran kira-kira terhadap perencanaan perusahaan ke depan. Komponen yang diperlukan untuk membuat perubahan modal adalah modal yang dimiliki perusahaan di awal periode berjalan, pengambilan dana pribadi oleh pemilik bisnis, serta laba dan rugi bersih dalam periode tertentu. Karena sebelum laporan perubahan modal, perusahaan perlu membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Oke, kemudian kita masuk ke laporan neraca. Laporan neraca bisa disebut dengan balance sheet. Dalam istilah akuntansi merupakan sebuah laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan kondisi informasi perusahaan, seperti posisi keuangan bisnis dalam periode tertentu. Untuk menyusun laporan keuangan, perusahaan memiliki ada beberapa jenis laporan neraca. Komponen laporan neraca itu perlu disiapkan, yaitu jumlah aktiva baik berupa harta atau aset, kewajiban berupa utang, ekuitas berupa modal dari perusahaan. Neraca memiliki 3 unsur aset, yaitu aset liabilities, aset ekuitas, dan yaitu aset. Laporan untuk laporan keuangan. Ini adalah laporan paling terakhir ya teman-teman. Laporan ini dibuat untuk menyajikan laporan keuangan yang bertujuan agar menjelaskan laporan keuangan lebih terperinci dan lebih detail saat dibaca. Dengan menyusun laporan atas laporan keuangan, tentunya akan memudahkan pembaca mengetahui informasi penting dalam laporan keuangan. Oke, kita masuk ke pembahasan soal. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat karena ketidaksesuaian antara laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Menurut Warisno tahun 2008. Selain itu, hal-hal yang mendasar pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat penerapan di sistem akuntansi daerah tersebut. Berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan
keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Penerapan akuntansi ini di dalam penyusunan laporan keuangan daerah itu salah satu sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian dari sistem akuntansi daerah yang diserangkaian prosedur mulai dari John Bacon Vol 4 nomor 1 Februari 2017 648 proses pengumpulan data pencatatan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Metode analisis data uji deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Ada beberapa uji yang bisa kita lakukan seperti uji validitas, ada uji normalitas. Bisa kita ambil kesimpulan saya aja. Di sini validitas itu lebih ke suatu ukuran menunjukkan tingkat validasi atau tingkat validitas atau ketepatan suatu instrumen, sedangkan normalitas itu digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut digunakan untuk berdistribusi secara normal. Oke, kemudian uji multikolinearitas atau dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu VIF atau Variance Inflation Factor atau nilai toleransi. Jika FIF-nya itu lebih dari 10 dan nilai toleransinya itu kurang dari 0,10, maka terjadi gejala multikolinearitas. Uji heteroskedastistas atau bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian seri residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Ini termasuk tabel yang menjelaskan uji validitas dan reliabilitas data. Seperti ketahui, seperti variabel X dan Y, X1, X2, X3. Nilai Cronbach's-nya bisa kita ketahui itu hampir sama naik turunnya ya. Kemudian uji validitasnya 0,00 semua. Uji reliabilitas juga digunakan untuk mengukur apakah jawaban responden itu konsisten atau tidak menggunakan uji SPSS dalam menjawab setiap pertanyaan. Kemudian ada hasil uji normalitas pada grafik normal PP pilot. Terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Oke, kita langsung masuk ke garis diagonal, itu biasanya kita masuknya ke grafik ya, teman-teman. Seperti ini grafiknya. Nah, ini grafiknya kurang terlihat jelas karena ini aku ambil salah satu dari jurnal yang cukup terkenal juga. Di sini ada normal PP plot of regression standardized residual dependent variable. Nah, di sini grafiknya itu sangat naik ya. Berarti antara observasi dengan expected itu sangat sangat bagus gitu loh, seimbang, bisa mengalami peningkatan. Kita juga harus menyadari nih bahwa terdapat banyak pihak juga yang mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oke, ini sering sekali diulang karena laporan keuangan itu sangat penting. Informasinya itu sangat-sangat diperlukan oleh pimpinan, oleh investor, baik dari karyawan di perusahaan itu. Karena apa? Kita dalam mengambil kebijakan di 5 tahun mendatang, biasanya perusahaan itu akan melakukan yang namanya riset dari laporan keuangan, gimana apakah perusahaan itu mengalami kerugian atau mengalami profit, ataukah bisa dibagikan dividennya tahun ini, atau kita harus merevaluasi dulu untuk dari segi operasional dan kinerja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Bisa diberikan saran atau kritik di bagian komentar. Terima kasih dan see you.